Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang anak-anak masih semangat? Masih buka kameranya. Sudah semua. Nah, kamera. Gitu. Kita nanti selama 45 menit akan belajar bersama tentang etika bersosial media. Sebelumnya, biar kita semangat, karena ini pelajaran sudah siang ya, kita akan melakukan ice breaking sebentar. Baik, kita akan mencoba menggunakan senam otak. Jadi, ini ibarat kita lagi berburu di hutan. Jadi, ini adalah kepala kelinci, dan ini pistolnya. Nah, kita akan mencoba memperagakan dengan cepat. Kira-kira anak-anak sekalian bisa memperagakan dengan cepat dan tepat. Jadi, bisa menembak kelinci dengan tepat di kepalanya. Seperti ini, dor, dor, dor. Nah, coba dipraktekkan. Mana suara dor, dor, dor. Berarti konsentrasi kalian sudah berkurang ya, karena sudah siang. Sebelum materi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan dari layanan kita hari ini. Yang pertama adalah setelah nanti kemarin Ibu men-share materi layanan yang Ibu share lewat WA Group, kalian bisa menganalisis apa saja etika dalam bersosial media. Yang kedua, peserta didik nanti akan bisa memilih sikap yang bijak ketika menggunakan sosial media. Yang ketiga, peserta didik mampu merancang poster tentang etika bersosial media yang nantinya harus kalian share di media sosial kalian masing-masing. Gitu. Apakah di sini semuanya punya sosial media? Punya, Bu. Punya, Bu. Apa saja yang sosial media yang kalian miliki? punya Facebook, Instagram, Facebook, Twitter, Instagram. milenial, anak-anak zaman now otomatis sangat familiar sekali dengan yang namanya media sosial. Nah, kira-kira kalian sudah bisa menggunakan etika yang bijak belum ketika menggunakan media sosial? Bagaimana? Kadang masih asal upload, Bu. Bu Mbak Fauza bisa menjelaskan kepada Ibu dari materi yang Ibu sudah sampaikan kemarin, apa pengertian dari etika bermedia sosial? Ya, Bu. Materi yang sudah Ibu sampaikan kemarin sudah dipelajari nggih? Iya, Bu, sudah. Ibu tadi menanyakan pengertian tentang etika media sosial. Iya, Bu. Nggih. Nggih. Kalau menurut saya, etika media sosial itu bagaimana cara kita menggunakan media sosial dengan baik dan benar, Bu. Jadi, kalau kita mendapatkan suatu kabar, kita harus meng-cross-check dulu kebenarannya sebelum kita nge-share gitu, Bu. Itu menurut pendapat saya. Bagus sekali. Ya, bagus sekali. Dan itu memang benar bahwa etika bermedia sosial sekali di zaman seperti sekarang ini ya, anak-anak. Jaringan media sosial sangat luas sekali dan bisa dimanfaatkan oleh siapa saja, baik dari anak-anak, anak TK saja sekarang sudah punya Facebook sendiri. Bahkan anak yang masih bayi sudah pada punya Facebook dan juga Instagram. Jadi kita harus benar-benar bisa menggunakan etika yang bijak dalam bermedia sosial. Untuk itu, Ibu akan mereview materi yang sudah Ibu share kemarin. Kita akan bahas bersama di sini, meskipun kemarin sudah Ibu berikan kepada kalian, biar lebih lengkap lagi. Ibu akan coba menayangkan. Mari kita simak bersama-sama anak-anak dari materi ini bahwa etika sosial itu sangat penting sekali. Nah, etika sosial itu adalah aturan atau tata cara tentang baik buruknya penggunaan media sosial. Jadi, ketika kita menggunakan media sosial itu pun ada aturannya. Ketika kita melanggar, ada undang-undang yang bisa menjerat
ketika kita nanti melanggarnya, seperti itu. Bijak dalam menggunakan sosial media ketika ada penyalahgunaan media sosial dengan menyebarkan informasi yang berdampak pada orang yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan, nah itu sangat melanggar dan bisa dituntut seperti itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita bermedia sosial yang pertama yaitu pastikan postingan tidak bisa di stop dulu, di pause dulu, di sini dulu kita akan berdiskusi bersama. Mungkin dari anak-anak bisa memberikan contoh dalam ketika kita menggunakan media sosial, kita harus memastikan postingan kita itu tidak mengandung sara. Sara itu kepanjangan dari atau dari singkatan dari suku, agama, dan ras. Nah, serta terhindar dari unsur pornografi. Mungkin Mbak Susi bisa memberikan contoh? Mungkin contohnya memposting menjelek-jelekan agama lain, Bu. Iya, bagus sekali. Seperti itu ya anak-anak. Jadi ketika kita menggunakan media sosial, kita harus selektif sekali. Sebelum kita mengunggah atau menggunakan informasi itu, kita harus menyaring dulu apakah itu melanggar atau tidak. Nah, yang kedua, kita harus selalu meng-cross-check kebenaran berita seperti yang disampaikan oleh Mbak Fauza tadi. Nah, di sini mungkin dari anak-anak pernah meng-share berita, contohnya dapat undian berhadiah sekian juta jika mengikuti atau klik ini. Pernah anak-anak melakukan seperti itu? Bu. Karena dulu belum tahu, Bu. Iya, betul sekali. Jadi kedepannya ketika kita dapat broadcast berita atau apa, kita harus mengecek dulu apakah benar atau tidak materi tersebut ataupun informasi tersebut. Jangan sampai kita langsung meng-share ke orang lain. Nah, untuk selanjutnya, ini menghargai hasil karya orang lain. Yang keempat, di sini jangan terlalu mengumbar informasi pribadi karena ini sangat berbahaya anak-anak. Selanjutnya, anak-anak sekarang itu sangat kurang sekali dalam sopan santun ketika menggunakan sosial media. Isna bisa memberikan contoh yang nomor 5 ini, sopan santun dalam bersikap dan berkomunikasi dengan orang lain. Nggih, Bu. Contohnya itu kalau menurut saya untuk sopan santun dan bersikap dan berkomunikasi itu tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, Bu. Tidak boleh ngomong yang jorok-jorok, Bu, yang kasar. Tepat sekali. Tips menggunakan media sosial yang simak bersama-sama. Pertama, tidak berbagi data pribadi di sosial media. Yang kedua, pastikan postingan tidak mengandung sara. Selanjutnya yang ketiga, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya atau hoax. Yang keempat, selektif, kenali dan beretika ketika bersosial media. Untuk anak-anak, tips yang mungkin bisa kalian terapkan ketika kita menggunakan media sosial. Kalau di media sosial anak-anak, nanti Ibu akan mengirimkan lembar LKPD evaluasi yang harus kalian kerjakan lalu nanti dikumpulkan. Sebentar Ibu akan menuliskan di chat. Masukkan anak-anak link yang sudah Ibu share. Sudah, Bu. Untuk yang membuat poster itu akan kita review di pertemuan berikutnya. Sudah jelas, kita langsung ke kesimpulan kegiatan kita hari ini. Mas Ugi, biasanya Bu, kita harus hati-hati dengan jari kita seperti itu, karena berawal dari jari itu bisa mengakibatkan kesalahan yang fatal seperti itu. Terima kasih. tepat sekali kesimpulan yang disampaikan oleh Mas Ugi tadi ya anak-anak. Jadi kedepannya kita harus lebih selektif lagi ketika menggunakan media sosial, karena yang anak-anak untuk kedepannya mari bersama-sama kita menggunakan etika yang bijak dalam bermedia sosial. Mungkin dari Ibu sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Mas ya, silahkan nanti disampaikan kurang jelasnya di mana. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri dulu. Kalau ada kata-kata dari Ibu yang salah, Ibu minta maaf. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Silahkan salah satu bisa memimpin doa. Mungkin Mas Aris bisa memimpin doa kita. Oke, teman-teman, mari kita doa mulai. Terima kasih Mas Aris. Baik anak-anak,
Ibu cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.